Oke, kita mulai saja ya pertemuannya. Kita ucap basmalah dulu. Yang lain bisa mulai dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa berkah yang akan kita diskusikan ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai respons frekuensi dari suatu rangkaian penguat ya. Kita ambil contoh apa yang sudah kita diskusikan di minggu kemarin, yaitu tentang rangkaiannya ini aja ya kita ambilnya. Jadi dari sini kita bisa mencari respons frekuensinya ya. Gimana caranya? Respons frekuensi itu ada yang respons frekuensi di cut off bawah dan respons frekuensi di cut off atas gitu. Ya, nanti kita ambil di kayak kita ini aja. Ini gambarnya bukan ini. Sorry. Kita close deh. Yang ini, nah ini kita ambil kan ini kita sudah dapat nih apa namanya hasil-hasilnya nih, udah ada hitungannya. Jadi kita bisa gunakan untuk menentukan respons frekuensinya ya. Jadi gue langsung tulis di sini aja. Ada sebuah penguat ya. Gitu, ya. Jadi respons frekuensi itu nanti kalau dulu kalian pernah lihat ya, dia akan respons frekuensi pasti ada yang namanya di sini kan ada yang bentuknya seperti ini. Nah gitu. Sorry. Ini kayaknya harus diperpanjang. Nah ini adalah biasa disebut dengan respons frekuensi bawah itu di sini ya. Ini adalah cut off bawah ya. Terus di sini nanti ada cut off atas gitu ya. Jadi ada cut off bawah, ada cut off atas. Apa itu respons frekuensi? Ini frekuensinya ke sini, biasanya di sini boleh omega. Omega kan sama dengan apa? 2 pi kali F. Jadi linear terhadap frekuensi omega. Jadi boleh omega, boleh frekuensi. Kalau omega kan satuannya apa? Radian per sekon gitu ya. Kalau frekuensi satuannya hertz ya. Memang agak berbeda akibat ada 2 pi ini jadi radian per sekon satuannya. Tapi dia sebetulnya frekuensi juga gitu. Nah ini apa namanya? Yang kita lihat itu ada 2. Jadi ini tuh kalau dipikir-pikir nih frekuensinya di bawah ini mulai dari berapa frekuensinya? Di sini adalah 0. Di sini dia nggak tahu berapa. Bisa mega, bisa ratusan kilo, bisa giga, tergantung dari ininya sistemnya gitu. Jadi di sini adalah tinggi. Berarti frekuensinya kebayang dong. Jadi kalau kita punya penguat seperti ini, penguat seperti ini, nah penguat ini dia punya
kita ini masukkan ini. Harus kecilin. Nah, ini penguat seperti ini, kan inputnya dari sini nih. Input ini kan kalau kita analisis itu bisa bermacam ragam ininya, frekuensinya. Dia bisa dari frekuensi sangat rendah sampai sangat tinggi gitu, masuk ke sini tuh ya. Misalnya HP kita nih, HP kita itu dia pasti punya penguat. Kenapa ya? Contohnya suara kita nanti bisa jadi besar, bisa jadi kecil, contohnya gitu ya. Nanti HP yang bagus kualitasnya, dia lebih performance-nya pasti lebih baik gitu. Kenapa? Karena penguatnya salah satunya adalah penguatnya di dalamnya itu adalah penguat yang bagus gitu. Nah, ini penguat ini dia menerima frekuensi apa? Apakah harus fix 1 kHz gitu? Tidak kan? Jadi dia menerima itu random. Masuk sini tuh frekuensinya itu random. Jadi kalau kita lihat di ke sistem ini itu frekuensinya random. Jadi kenapa kita harus belajar respons frekuensi penguatnya? Karena kita tidak tahu penguat kita itu ternyata akan dimasuki frekuensi yang berbeda-beda. Nah, ketika dia dimasuki frekuensi yang berbeda-beda ini, bagaimana respons penguat kita ini gitu? Apakah bagus atau gimana? Jangan-jangan dia bekerjanya hanya di sini, ya, atau di sini. Nah, kalau bekerja di sini, ya tidak akan keluar ininya sinyalnya tidak akan keluar. Kenapa? Kalau di sini ya dia sudah hilang dayanya. Demikian juga kalau di sini udah hilang dayanya. Jadi suatu penguat itu perlu ditinjau bagaimana pengaruh ketika frekuensinya itu diubah-ubah. Seperti apa performance-nya gitu ya. Jadi kita lihat kenapa responsnya kayak gini, karena memang ini ketika kita punya penguat itu kalian harus, misalnya kalian bikin penguat aktif ya untuk suatu lab bahasa misalnya ya, yang sederhananya. Nah, kebayang dong komunikasinya apanya itu dipengaruhi oleh filter aktif yang kita buat pada speakernya gitu kan. Nah, di sini kalian pelajari dulu apakah performanya bagus atau enggak. Terus kita jadinya kasih sinyal ke sini. Permulaannya misalnya sinyalnya sinyal kecil aja karena dia memang hanya bisa sinyal kecil. Sinyal kecil tapi frekuensinya dimulai dari yang paling kecil. Misalnya 100 Hz. Outputnya seperti apa? 200 Hz. Bagaimana? 300. Naikin lagi 500. Naikin lagi jadi 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Terus sampai mana? Sampai ketika direspons itu penguatnya habis. Tidak ada penguatan lagi di luarnya. Oh, berarti dia sudah hanya sampai di situ penguatannya gitu. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat sebelum untuk melihat itu secara laboratorium seperti itu caranya. Jadi dimasukkan sinyal ke sini, outputnya seperti apa? Dimasukkan frekuensinya dinaikkan perlahan-lahan. Frekuensinya dinaikkan lagi. Apakah dia masih mengeluarkan sinyal yang baik gitu. Nah, ini tandanya apa? Di sini ini adalah disebut dengan apheemid ini, ya. Yang ini itu adalah apheemid. Jadi penguatan di frekuensi middle istilahnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat FCL itu adalah cut off bawah, frekuensi rendah. FCH itu adalah cut off frekuensi atas. Apheemid penguatan sistem di middle frekuensi.
di antara cut off bawah dan cut off atas, maksudnya gitu ya. Penguatan sistem saat frekuensi middle. Di antara FCL dan FCH ya. Gitu ya. FMID penguatan sistem saat frekuensi middle di antara FCL dan FCH gitu. Seperti ini. Kemudian kita lihat. Nah, sekarang kita lihat. Jadi respons frekuensi itu sebetulnya kalau dilihat ada dua untuk menentukan cut off bawah dan cut off atas ya. Jadi respons frekuensi itu diperuntukkan untuk menentukan kita harus menentukan cut off bawah dan cut off atas gitu ya. Nah, cut off bawah jadi nanti ada dua itu. Jadi kita akan melihat itu respons frekuensi bawah istilahnya gitu ya. Respons frekuensi bawah atau low frequency response. Respons frekuensi bawah tulisannya atau low frequency response ya, nanti kalian searching pakai ini ya. Dan respons frekuensi atas. Nanti kita dapat bandwidth-nya dari sini ya. Lebar kerja dari frekuensi dari si sistemnya. Oke. Nah, respons frekuensi bawah itu ditentukan oleh kapasitor-kapasitor yang nampak ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini kan kita udah pelajari ininya, udah dapat data yang ini. Nah, ini kita bisa menentukan respons frekuensi cut off bawahnya ya. FCL ditentukan secara matematis ya, secara analisis di kertas maksudnya gitu ya, oleh kapasitor yang terpasang secara fisik ya. Kenapa kapasitor ini yang mempengaruhi? Karena kapasitor ini biasanya relatif besar ordenya. Di sini adalah ini ya, yang ini.
Nah, ini adalah kapasitor-kapasitor yang terpasang secara fisik ada. Maaf. Loh. Ini tuh karena kapasitor ini nilainya besar, OD-nya mikro ya. Jadi dia akan mempengaruhi frekuensi bawahnya gitu. Kenapa nanti dari masing-masing kapasitor ini FC itu bakal muncul sebanyak itu. Jadi FC dilihat dari sini, misal ya, misal karena terpasang 3 buah kapasitor, maka akan kita dapatkan kita dapatkan 3 buah cut off bawah. 3 cut off bawah gitu. Ya. Jadi nanti karena ada 3 maka dapatnya FCl1 akibat kapasitor 1 ya. FCl2 akibat kapasitor yang kedua, FCl3 akibat kapasitor yang ketiga gitu. Jadi ini tuh bakal ada 3 cut off. Ditinjaunya itu harus dengan rangkaian analisa AC. Jadi cara menghitungnya harus ditinjau dengan rangkaian analisa AC. Gitu. Jadi berarti kita harus bikin dulu modelnya. Kan kalau seperti ini kita tidak akan, ya kita agak kesulitan ya, kecuali sudah terbiasa. Berarti nanti kita bikin dia modelnya ke analisa AC dulu ya. Analisa AC-nya apakah gini ya? Bukan. Mana ya analisa AC-nya kita udah dapat kemarin. Atau kita ambil yang sudah rapih ya. Dari bukunya, bukunya ini. Bukunya Biostart ya, seperti biasa. Analisa AC-nya aja biar apa namanya. Nah, ini kebetulan analisa AC-nya nggak di ini ya. Sekarang kita bikin sendiri aja, nggak apa-apa. Jadi kayak gini. Nanti kita akan lihat. Kita bikin dulu gambarnya biar rangkaiannya terlihat ya. Ini sebetulnya analisa AC-nya sudah ada di sini ya. Tapi kita sesuaikan dengan gambar yang tadi karena kapasitornya kan harus sama ya. Maka ini kita buat. Ini kan input nih, V input dari sini ya. Lalu ada kapasitor pertama nih. Ya kan? Yang satu yang ini nih. Kemudian ke R1 paralel R2. Ini Ibu langsung gabungkan. Lalu dari R1 paralel R2 itu masuk ke kapasitor basis. Dari basis ada HIE ya. HIE. Lalu dia ada, nah ini baru ke emitter. Ini basis emitter. Dari emitter di sini ada
resistor. Duh, ini C yang kedua ya, kok C yang ketiga, kalau yang kedua boleh. Nah, di sini ada sumber arus ya, dependent ya. Ini sebetulnya harusnya simbolnya kotak ya, karena dia HFE IB, berarti tergantung dari arus basis yang di sini. Jadi simbolnya itu harusnya kotak. Kita ulangi lagi ya biar konsisten. Tung, tung. Nah, ini harusnya bentuknya pakai apa namanya? Wajib. Karena dia tergantung dari IB. Lalu ada RO di sini, kalau diketahui RO yang besarnya cukup besar gitu. Sehingga kadang-kadang dia dibuat tahingga aja atau terbuka ya. Kalau tidak diketahui, kita bikin dia terbuka gitu, RO-nya atau HOE. HOE. Nah, dari sini baru ketemu kapasitor RC, resistansi RC. Ini RC. Dari RC itu ada kapasitor yang ketiga ya, ini. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua tadi ya, kita yang kedua, ini yang ketiga. Ini ada kapasitor yang terakhir. Nah, baru V out. Kalau di sini ada beban, berarti harus dipasang bebannya. Kebetulan di rangkaian ini tidak ada beban, jadi dia terbuka seperti ini. Di bawah ini adalah ground. Terhubung ke ground semua. Ini V. Kita sebelumnya harus menghitung dulu AV ya. AV mid-nya kan sudah dihitung. Kebetulan kita pakai yang ini. AV mid-nya sudah dihitung. Jadi diketahui AV mid-nya adalah ini. Diketahui AV mid berapa tadi besarnya? Yes, karena sudah dihitung ya. AV mid itu besarnya 300-an ya kemarin. Kemarin berapa AV mid-nya? Min 347 ya. Jadi ini adalah minus 347 gitu ya. Oke. Ini hanya untuk ini aja, nanti kita lihat untuk apa itu. Tapi di sini mungkin nggak terlalu. Nah, sekarang kita lihat C itu berarti yang menentukan itu adalah ada 1, kemudian 2, dan C3 ya. Ini C. Gitu. C1, C2, C3. Nah, kita lihat di sini. Berarti kita lihat yang pertama. Caranya apa? Caranya untuk ini setiap pertama kita semua kapasitor yang lain dianggap short ya. Untuk menganalisis di C1 di CN aja ya gitu ya. Kapasitor yang lain di short. Itu kita committed short ya. Gitu. Nah, maka baik C2 atau C3 itu short kalau kita menganalisa C1. Kalau kita menganalisa C2, C1 short, C3 short juga. Kalau menganalisa C3, C1 short, C2 short ya. Tidak hanya itu, sumber tegangan juga short, sumber arus terbuka ya.
Jadi ini yang pertama, terus yang ini yang pertama, terus yang keduanya sumber tegangan, sumber arus atau sumber daya lah ya, sumber daya di off kan gitu. Sumber daya off. Nah, kalau sumber daya off gimana sih? Berarti sumber tegangan short, sumber arus terbuka. Termasuk ini juga terbuka gitu. Nggak ada ya di sini. Walaupun sebetulnya dia adalah sumber dependen, tapi dia dianggap terbuka nanti ya. Jadi sumber tegangan short, sumber arus terbuka gitu. Jadi diganti dengan resistansi dalamnya. Jadi sebenarnya diganti dengan resistansi dalamnya. Sumber arus itu resistansi dalamnya tak hingga, sumber tegangan resistansi dalamnya 0 gitu. Sebetulnya itu ya. Nah, kita sekarang lihat, maka kita lihat C1. Maka dia gambarnya jadi seperti ini ya. Bisa di copy nggak ya ini? Nggak bisa ya. Cuma segitu. Oke, biar aja. Berarti atau kita ini apa? Kita screenshot aja. Biar ini nah, berarti kita lihat ini, kita kecilkan ya biar terlalu besar. Nah, ini kita lihat mana yang harus short. Berarti ini kita shortkan ya. Lalu yang ini kita open, nggak bisa dihapus ya. Ini kita open, nanti kita foto aja. Ini terbuka, ini juga kita anggap terbuka karena sangat besar dan tidak ada informasinya, jadi ini terbuka nih. Gitu. Karena dia terbuka, ya udah kita buka sampai sini. Yang ini jadi short, kapasitor short ya. Nah, ini short, ini pun short gitu. Dengan terbukanya ini saja, maka yang ini sudah tidak terlihat. Ibu lupa mencet mungkin RC ya. Jadi dengan seperti ini kita lihat bahwa di depan kapasitor ini hanya ada R1 paralel R2 paralel HIE, karena RE pun dia di short oleh kapasitor ya. Gitu. RE pun di short oleh kapasitor. Jadi ini enggak ada. Kalau kita lihat berarti oh ternyata ininya jadi nggak ada. Oke, ini jadi nggak ada ya. Yang ini juga jadi tidak ada. Kenapa ya? Tidak ada hubungannya dengan C. Jadi gambarnya seperti apa? Jadi gambarnya adalah kita punya gambar kayak gini. Oh, ini kapasitor ya. Di sini aja. Berarti ini kapasitor C1 nih. Gitu ya. Konsisten positifnya di atas. Bukan menghadapnya. Begitu. Lalu dari sini dia ke R2 paralel R1 gitu ya. Mana sih? Nah, R2 paralel R1. Lalu ada HIE.
Sudah selesai. Jadi di sini hanya ada HIE dan R1 paralel R2. Gitu. Ini apa namanya? Nah, di depan C itu ada apa? R1 paralel R2 paralel HIE gitu. Ini adalah C1 ya. Dari sini kita bisa langsung dapatkan bahwa FC akibat kapasitor 1 itu adalah FCl1 itu adalah 1 dibagi 2pi kali C1 kali R yang ada di depan C1, yaitu R1 paralel R2 paralel HIE. Seperti itu. Nah, ini adalah FCl1. C1 diketahui, R1 diketahui, ya. R2 diketahui, ya. HIE juga sudah kita hitung, ya, tadi waktu kemarin, ya. Jadi HIE-nya berapa ya kemarin, ya? Mana HIE? Sorry, HIE itu beta RE, kan? Ini nih, 19,55 ohm. Ya, HIE-nya adalah 19,55 ohm. Ini ya. Jadi sudah diketahui. Nah, ini dapatnya seperti itu. Ya udah, ini adalah sebagai cut off pertama akibat C1. Gitu ya. Udah. Berarti udah selesai. Nah, sekarang kita lihat untuk kapasitas cut off akibat C2. Kita ganti aja yang baru ya, ininya. Apa namanya? Lembar baru. Kita ambil lagi ini, kita kecilkan dikit ya. Nah, gitu. Nah, berarti sama dengan tadi. Kita apa namanya? Short ya. Yang ininya kita short. Ini pun kita short gitu. Berarti ini di short ya. Lalu ini di short. Ini kita open. Ini kita open. Nah, karena di open, jadi nanti yang ini itu nggak ada, ya kan? Yang ini pun karena dia di short. Coba kita lihat, ini tuh di short, maka yang R1 paralel R2-nya nggak ada gitu. Di short oleh ini. Oleh yang ini, jadi R1 paralel R2-nya nggak ada. Maka yang ada hanya RE, ini tuh RE ya, RE-nya belum ditulis tadi. Ini tuh RE, RC juga nggak ada. Berarti di depan kapasitor yang kedua, itu ada apa aja? Kita gambar. Ini kapasitor yang kedua. Gitu ya. Enak kalau ini kapasitor kedua ya. Nah, gitu. Di sini ada RE, nih hati-hati karena aliran arusnya itu agak berbeda. Jadi di sini adalah yang satu ada betanya, yang satu nggak ada betanya gitu. Ini ada betanya. IE. Nah, di sini itu yang satu ada betanya, yang satu nggak ada gitu ya. Ntar kita lihat supaya lebih jelas. CE, nah ini. R1 paralel R2-nya.
Kok ada R1 paralel R2 ya? Salah gitu. Padahal dia short. Ini ada R1 paralel R2 nya. Ini salah di mana ya? Ya harusnya short di sini. Di situ harusnya ada R1 paralel R2. Aku yang tadi udah benar. Kenapa yang itu enggak ada? What happened? Salah di mana itu? VI-nya dianggap ada ya. Ternyata VI-nya nggak boleh di short, malah yang di open cuman yang itu aja. Oke ya, Ibu perlihatkan. Jadi si VI-nya itu dianggap ada di sini. Nggak boleh di short. Kok kayak gitu ya? Oke, kita lihat aja ini ya. Ini Ibu munculkan ini di sini ya, biar terlihat. Nah, ini adalah determine system. Nah, kayak gini. Jadi ini CE, tadi ini RE kan. Ini CE yang ini, yang C2. Kemudian ada RE. Nah, di sini ini ada RE plus R1 paralel R2 per beta gitu. Jadi di sini kita acuannya adalah yang ini RE ya. RE itu kan ngalir IE. Di sini berarti kan HIE itu beta RE. Beta RE-nya dibagi beta. Nah, ada R1 paralel R2 per beta. Berarti R1 paralel R2 itu masih ada. Berarti cara Ibu ini salah ya. Makanya di sini ini nggak boleh di short, maaf ya. Padahal tadi sudah disepakati di sini short ya. Sumber tegangannya tetap ada. Yang ini yang terbuka, yang ini. Ininya terbuka, ininya nggak ada gitu. Nanti kita lihat. Gitu ya. Berarti ini sumber tegangan bukan di short, tapi kita biarkan saja ada gitu, tetap ada sumber tegangannya. Jadi tetap ada. Nah, gitu. Kemudian, tapi yang untuk yang kedua tadi, yang pertama tadi tidak salah ya. Nah, ini berarti ini juga tetap ada. Ini tetap ada. VI-nya itu ada gitu, nggak boleh. Nah, sehingga ini tidak boleh dihapus. Gitu. VI-nya tetap ada, sehingga nanti di depan C itu dia ada ini. Bisa lupa ya. Nah, gitu. Di depan C2 itu ada ini. Nah, ini. Ini adalah R depan C2. Ini ada satu lagi ya, yang ini. Jadi V-nya itu tetap ada di sini. Jadi kalau kita tuliskan di sini V itu ada. Nah, ini adalah kayak yang ini RE, karena tinjauannya dari kapasitor, RE ini arusnya IE, jadi gitu. Nah, di sini kan IB nih arusnya. Maka di sini adalah HIE per beta gitu. Nah, yang di sini karena ini patokannya RE, maka ini juga dibagi dengan beta. Gitu. Karena yang mengalir ke sini kan tadi sebetulnya IB. Ke sini yang mengalir apa? IE ya gitu. Gara-gara ini sih. Gara-gara arus yang mengalir sehingga ke sini IE patokannya RE. Nah, IE dengan IB itu hubungannya adalah
IB sama dengan IE dibagi beta gitu. Sehingga resistornya pun dibagi beta semuanya. Baik HIE maupun R1 paralel R2 dibagi beta semua karena arus yang mengalir semua yang ke sini itu adalah IB gitu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian dari sini kita lihat bahwa ini adalah C2 ya. Maka di sini frekuensi cut off yang kedua, kita pakai spidol gitu. Frekuensi cut off bawah yang kedua itu sama dengan 1 dibagi 2pi C2 ya dikali R yang tadi, yaitu berarti RE paralel dengan HIE per beta. HIE itu apa? Itu adalah beta kali RE kan. Nah, gitu. RE-nya apa? VT dibagi IE besar ya, IE DC. Jadi HIE sama dengan beta RE. Jadi di sini kita boleh nulisnya pakai RE paralel dengan R1 paralel R2 dibagi beta gitu. Maaf ya tadi salah tapi ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah frekuensi cut off bawah yang kedua. Gitu. Untuk rangkaian ini. Nanti setiap rangkaian tergantung ininya. Apa namanya? Posisi kapasitornya gitu. Posisi kapasitor yang secara fisik. Kenapa Ibu sebut secara fisik? Karena untuk high response frekuensi itu nanti adalah kapasitor yang tidak secara fisik gitu. Loh, ini ditambah ya, bukan paralel. Berarti gambarnya salah, Ibu. Oh iya ditambah, sorry. Ditambah karena ke sini nih. Itu salah ini. Ini hapus. Ini bukan tapi seri. Itu seri, kenapa seri? Karena gambarnya kan gini nih. RE, HIE sini. Ini Ibu salah gambarnya. Ntar kita ganti dulu gambarnya. Ini gambarnya salah. HIE-nya di atas ya. Nah, HIE-nya di sini tadi. Itu ini adalah HIE. Gitu ya. Gambarnya kayak gini. Nah, ini HIE-nya dibagi beta. Nggak apa-apa. Langsung aja. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk dua tadi? Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada sesuatu yang masih membingungkan. Nggak ada pertanyaan? Ada diem. Ayo dong nanya. Mungkin ada yang membingungkan. Atau sudah paham ya? Ibu anggap udah paham aja deh. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita lihat akibat C yang ketiga. Ya, yang seperti ini, yang di atas ini. Jadi ini adalah cut off yang pertama. Ini cut off yang kedua. Sudah ini kita lihat cut off yang ketiga. Ini, oh ya, salah. Ya, harus di ini lagi ya. Harus di shot lagi.
Oke, yang ketiga berarti sumber mah nggak boleh di itu ya. Nah, gini. Ini sama aja ya. Jadi di sini kita apa namanya, prosesnya sama dengan yang tadi ya. Kita buka semuanya. Mana tadi ya ini? Kalau ada RL, kalau nggak ada berarti udah. RO ada. Nah, ini kita short ya. Kembali lagi, ini kita kecilkan aja biar bisa untuk nulis nanti yang lain. Oke. Ini kita short. Ini juga kita short ya. Berarti yang ini tidak ya. Nah, ini kita open. HOE kalau ada berarti masuk ya. Misalnya jadi RO gitu. Tapi kalau ada, kalau nggak ada ya udah biarin aja tahingga gitu terbuka. Berarti ini kita hapus, kita open maksudnya ya. Nah, ini kan sama aja seperti ini di short ya ke atas. Jadi kayak gambar itu dia kayak gini. Dari sini set langsung ke sini gitu kan. Karena di nah, seperti ini. Kalau ada HOE ya udah berarti ini ya. Ini kita short. Nah, gitu. Maka di depan C3 ini kita seandainya di sini ada RL ya. Di sini kebetulan di rangkaian kita itu tidak terpasang RL. Jadi nggak ada. Misalnya ini adalah RL. Terus HOE kita anggap sama dengan RO misalnya ya. Kalau ada, biasanya besar sekali kan 40-50 kilo. Kalau nggak ada berarti terbuka. Jadi gambar ini nggak ada. Dia open. Nah, jadi di depan kapasitor 3 itu ada apa aja? Ini kan kapasitor 3-nya kan di atas ya. Jadi kapasitor 3 di sini. Di sini itu ada RO. Salah. Ada RL. Lalu di sini ada RC. Nah, di sini kalau RO-nya diketahui, maka di sini ada RO. Ya. Sini RO. Ini adalah RC. Di sini RL. Tinjauannya di mana? Nah, R-nya itu nanti tinjauannya tentu saja di depan RC ya. Mulai dari sini. Nah, gitu. Maka ini adalah apa tadi? FC3 itu sama dengan 1 dibagi 2pi. Nah, R-nya apa sih yang di depan ini R-nya? Dia adalah RO paralel RC gitu ya. Ditambah RL gitu. Karena kita lihat kalau kita lepas ini tuh, ini paralel ini diserikan dengan RL gitu. Balik lagi ke C ya. Jadi seperti itu, dia adalah kalau ada RO paralel RC plus RL. Kalau ada RL-nya ya. Kalau nggak ada nanti kita masukkan coba harganya. Nah, seperti ini ya. Ini maka ini adalah FCL3. Jadi kita punya 3 buah cut off akibat 3 buah kapasitor gitu. Sekarang kita coba masuk ke perhitungan untuk menentukan cut off-nya ya. Cut off-nya itu yang mana gitu. Nah, kita lihat. Sekarang kita hitung ya.
Maka di sini hasil perhitungannya berapa cut off bawah? Ya, kita hitung. Oke, ini aja ya. Ini berarti cut off bawahnya sama dengan, pakai ini, pakai ini. Coba angka-angkanya diberikan ke Ibu. FCL1 sama dengan 1 dibagi 2pi 2pi kali C1. C1-nya berapa? 10 nih. Ya, 10 mikro. Terus, kenapa dia nggak mau nih? Ada itu mungkin pesan. 10 mikro kali R1-nya adalah berapa ya? Lupa lagi. R1 paralel R2-nya 7,15 kilo, Bu. 7,15 kilo. Udah gitu, RE-nya 19, sekian ya tadi ya? 19, berapa tadi? Sudah kita hitung tuh kemarin. 19,55. 19,55 ya. Nah, coba hitungkan nih berapa. Nggak bawa kalkulator. Ada di tas bentar. Kalau kalian hitung, Ibu juga hitung. Satu dibagi 2 dibagi pi dibagi 10 eksponennya 10 kali 10 pangkat 6. Nah, ini 10 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan kurung 7,15 ketiga dikali 19,55 dibagi berapa ini? 7,15 7.150 tambah 20 7.170 7.170 aja, apa-apa. Hasilnya 816 Hz, betul? Ibu udah ngitungnya 816 Hz gitu. Ini FCL1. Of bawah ya, jadi rendah ya. Coba kita lihat apa namanya? FCL2 yang ini. Kita hitung dulu aja RE tambah R1 paralel 2 bagi beta ya. Tadi 7,15 eksponen 3. 7,15 eksponen 3 dibagi betanya berapa? Beta berapa? 90. 90 ya, makasih. Bagi 90 sama dengan ditambah 19,55. Ya, hasilnya 98,99. Nah, ini di paralel dengan RE. RE kecilnya berapa tadi? RE besar 1,5 kilo ya. Kali 1.500 dibagi kurung ans ditambah 1.500. Dapatnya 92,86. Jadi segini dapatnya 92,86 Ibu ya. Coba kalian cek kembali
Berapa ini tuh dikurungnya ini ya. Takutnya salah. Ibu dapatnya 92,86. Nah, ini dikali dengan CE. CE-nya adalah 10 mikro juga kan? 10 eksponen minus 6. Terus dikali 2 dikali pi. Nah, ini baru 1 dibagi ans. 171,38 Hz. Yang ini kita dapatkan FCL2-nya, Ibu dapatkannya 171,38 Hz gitu. Ya. Hasil numeriknya ya. Kita hitung yang terakhir. Yang ini berarti RO-nya kita anggap tak hingga ya, karena nggak diketahui. RO diketahui kok di soal. Di sini nggak ada RO ya. Tidak ada RO, jadi RO-nya kita anggap tak hingga. Tak hingga paralel RC berapa hasilnya? Ini dianggap tak hingga, paralel RC, RC-nya adalah 6,8 kilo. Tak hingga paralel 6,8 kilo berapa hasilnya? 0 bukan ya, Bu? Kan selalu ngikut, kalau paralel selalu mengikuti yang paling kecil ya. Jadi kalau tak hingga paralel itu, maka hasilnya itu. Jadi berapa? 6,8 kilo ini. Coba aja, kan rumusnya apa? R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 gitu kan. Ini tak hingga, kali ini berarti ini tak hingga ya kan. Dibagi dengan 6,8 tambah tak hingga. Gimana sih membuktikannya? Ntar Ibu salah. Jadi kalau kita punya rangkaian resistor, beberapa diparalelkan, itu ngikutin yang paling kecil ya. Kok nggak bisa di-undo ini? Nggak bisa di-undo. Oke, draw. Hapus aja. Gini kita buktikan coba. Kalau kita punya, penasaran membuktikannya secara matematik ya. Kalau secara rangkaian udah jelas. R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Ini salah satunya tak hingga. Maka di sini R1 kali tak hingga dibagi dengan R1 tambah tak hingga gitu. Gimana? Maka hasilnya apa? Ini adalah R1 kali tak hingga dibagi R1 tambah tak hingga pasti tak hingga. Nah, ini. Gitu. Jadi hasilnya adalah R1 gitu, secara matematik gitu ya. Ini hasilnya tak hingga nih, yang ini. Yang ini. Atau kita pakai rumus ini. 1 per R1 ditambah 1 per R2. Itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per tak hingga. 1 per tak hingganya berapa? 0 ya. Jadi sama dengan 1 per R1 tambah 0. Tuh. Jadi hasilnya adalah R1 gitu. Ya. Sehingga kalau di sini tak hingga, di sini RC, hasilnya adalah RC. Ya. Nah, RC ditambah RL. RL-nya diketahui enggak? RL-nya juga terbuka alias tak hingga. Nah, berarti berapa kalau RC ditambah tak hingga? Jadi ini kok kita hitung, dia sama dengan 1 dibagi 2pi kali tak hingga, paralel RC itu adalah RC, ditambah tak hingga. Jadi berapa ini hasilnya? RC tambah tak hingga berapa? Tak hingga, Bu. Nah, 1 dibagi tak hingga berapa? 0. Nah, jadi FCL3-nya adalah 0 Hz.
gitu. Ya. Dia 0 Hz hasilnya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 nilai FC, ada 3 nilai FC ya. Jadi FCL1-nya adalah 816 Hz ya, kalau nggak salah tadi. Ya, betul. FCL2 itu adalah 171,38 Hz. FCL3 itu adalah 0 Hz. Gitu. Dari 3 ini, itu dipilih yang paling besar. Ya. Jadi cut off bawah FCL itu adalah nilai yang paling besar di antara yang cut off bawah, nilai tertinggi gitu. Jadi FCL sistem kita itu adalah 816 Hz gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Ini adalah cut off bawah ya. Bisa dipahami ya, seperti itu caranya. Jadi untuk menentukan respons frekuensi rendah itu diambil dari kapasitor fisik yang nampak, yang sengaja memang kita pasang gitu. Nah, dalam hal ini pasti muncul di rangkaian. Nah, itulah yang diambil oleh kita sebanyak itu. Kalau adanya 3 diambilnya. Kalau adanya 4 2, hanya 2 gitu. Kalau 1 pokoknya yang terpasang aja gitu. Jadi itu memang diakibatkan oleh kapasitor-kapasitor yang terpasang ya gitu. Oke, sampai sini gimana? Apakah ada pertanyaan? Lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang Ibu masuk ke respons frekuensi atas ya. Udah bisa? Jadi respons frekuensi atas seperti apa? Respons frekuensi atas. Oke. High frequency response, maka ini diambil dari kapasitor-kapasitor yang nggak kelihatan. Jadi ini diambil dari kapasitor-kapasitor yang tidak terlihat. Jadi kapasitor yang tidak terlihat itu timbul dari mana sih kapasitor yang tidak terlihat?
Misalnya gini, kalau kita lihat ya, dulu SMA kalian kan pernah belajar kapasitor keping sejajar atau di fisika. Kapasitor keping sejajar, masih ingat ya? Seperti ini misalnya gitu ya. Aduh, maaf gambarnya petot-petot gitu ya. Di sini ada keping logam, kemudian di sini ada ininya apa? Di elektrikumnya ya, masih ingat isolatornya gitu ya. Kan gitu. Jadi atas keping, bawah keping gitu kan. Ini kalau kita lihat tuh ini tuh logam. Di bawah juga logam. Yang tengahnya adalah isolator gitu kan. Nah, ini dia langsung menciptakan sebuah kapasitor, membentuk sebuah kapasitor, Jadi dia membentuk kapasitor gitu. Ya. Seperti ini, keping sejajar ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya gini, kalian bikin penguat itu ada logam-logam yang di atas PCB itu ya. Jadi di sini PCB itu terpasang ada logam-logam, entah dia jalur PCB atau kaki-kaki komponen resistor, kemudian komponen transistor gitu ya. Jadi itu bayangin di bawah PCB itu ada jalur PCB yang terbuat dari logam, tembaga biasanya gitu kan. Di atasnya juga mungkin ada jalur PCB untuk yang double layer kan ya. Kemudian tidak hanya jalur PCB, juga ada kaki-kaki komponen. Antara kaki komponen misalnya ya, kaki transistor itu ada 3 kaki kan. Kaki itu ditancapkan ke PCB. PCB itu terbuat dari apa si bahannya? Biasanya dari fiber ya. Dari fiber yang sifatnya adalah isolator gitu. Jadi secara tidak sengaja mau nggak mau kita menciptakan sebuah kapasitor di antara kaki-kaki komponen tadi dan di antara jalur-jalur komponennya juga gitu. Jadi akibat jalur komponen diakibatkan oleh apa tadi? Ini oleh jalur-jalur komponen kemudian kaki-kaki komponen yang mengapit kaki komponen yang mengapit PCB misalnya gitu ya. PCB apa ya? Bukan PCB ya, papannya itu kan terbuat dari fiber. Gitu ya. Sama ini juga. Yang mengapit isolator gitu ya. Nah, jadi kita lihat ini misalnya ini kan komponen apa namanya? Jelek amat gambarnya. Mana ya? Ini adalah sebuah transistor ya. Punya 3 kaki kan. Ini B, ini E, ini kolektor gitu. Nah, di sini kalau kita tancapkan ke printed circuit board itu kan di fibernya, maka nanti di sini ada isolasi kan. Nah, otomatis nanti di sini timbul kapasitor gitu. Ada efek kapasitansinya. Di sini juga ada efek kapasitansinya. Demikian juga di sini gitu ya. Itu timbul efek kapasitansi gitu. Nanti di sini kita sebut dengan CBC, yang ini kita sebut dengan CEB,
Yang atas kita sebut dengan C, E, C gitu ya. Kayak gini. Mau nggak mau sih ya harus kayak gini. Nah, kebayang kalau ini semakin tinggi, itu di udara juga kan. Jadi kapasitor itu isolatornya bisa saja udara gitu. Makanya untuk frekuensi tinggi, ada transistor-transistor memang kakinya sangat pendek, kecil, hanya bisa klak masuk ke PCB. Bahaya banget kalau patah. Jadi ingat Ibu beberapa tahun yang lalu, bimbingan Ibu tuh bikin penguat frekuensi tinggi ya, penguat radio gitu. Kemudian dia tuh beli transistor. Saat itu harganya 500.000. Datang-datang teh si kakinya teh patah, aduh sampai nangis dianya juga ya. Ibu juga bingung mau ngapain gitu. Nangis kakinya patah. Ya udah, karena kakinya patah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa disolder karena memang betul-betul pendek kakinya itu. Pendek sekali, jadi seperti IC. Kaki IC kalau patah nggak bisa diapa-apakan. Nggak bisa disambung-sambung supaya jadi banyak, supaya bisa dipakai lagi, nggak bisa. Karena sudah memang patah gitu. Nah, yang jeleknya lagi kalau IC bisa pakai soket, ya. Ada soket IC. Kalau transistor untuk high frekuensi itu nggak boleh pakai soket. Memang nggak boleh pakai soket. Kenapa? Karena soket akan menimbulkan efek kapasitansi juga gitu. Akhirnya akhirnya Ibu tambahkan sedikit, dia cari lagi uangnya, beli lagi deh itu si transistornya. Penjualnya nggak mau tanggung jawab, penjualnya. Nggak kayak sekarang ya, harusnya ada video, kemudian begitu dibuka, kakinya patah, bisa di-return gitu. Ini nggak bisa. 500.000, berarti dia untuk transistor saja udah 1 juta demi tugas akhirnya gitu. Kasihan ya, tapi ya itulah perjuangan. Seperti itu, gara-gara memang si transistor ini bentuknya kakinya nggak boleh panjang, memang sangat pendek aja. Jadi kayak gurita, plak masuk ke dalam, sesudah disolder ya udah, soldernya juga harus hati-hati supaya transistornya jangan kepanasan. Kalau kepanasan kan rusak gitu. Itu betul-betul harus punya teknik yang baik sekali dalam menyolder gitu. Seperti itu ya. Jadi kenapa dia dibikin pendek? Karena untuk ini mengurangi efek kapasitansinya gitu. Udah mah ini ada apa namanya, fiber dari PCB, terus ada udara, udah itu sangat mempengaruhi nanti titik cut off atasnya gitu ya ini. Jadi nanti modelnya seperti apa? Nah, modelnya kita akan bikin modelnya untuk frekuensi atas, berarti ini gambarnya adalah, kita balik lagi ke sini ya. Kita copy. Ini kita besarkan aja ya biar. Jadi di sini itu nanti ada 3 buah kapasitor ya. Nah, jauh aja, tebalan dikit. Ini 3 buah kapasitor. Di sini ada tadi kan C, B, C. Gitu. Ini putus-putus ya harusnya ya, karena nggak ada. Kemudian di sini ada C, B, C, C, E. Lalu ada C, B, E. Gitu. Nah, ini terus di sini dirangkum nanti ada kapasitor yang akibat dari jalur-jalur komponen, kaki-kaki komponen yang lain. Lalu demikian juga di sini ya, ada kapasitor dari akibat jalur-jalur komponen yang di daerah yang lain gitu. Ini namanya CWO, yang ini namanya CWI, ini adalah CBC, CCE,
CBE gitu ya. Jadi bentuknya itu CBE, CBC, CCE, CWI, CWO. Nah, gitu dirangkum dalam 5 kapasitor ini gitu ya. Tergantung nanti diketahuinya yang mana gitu. Tapi kita punya berarti seperti ini ya. Ini adalah untuk high frequency response seperti itu ya. Ini kayaknya bagusnya ini pakai, maaf, tiba-tiba aja. CCE, CWI, CWO gitu ya. Jadi ada 5 seperti ini. Tetap analisanya adalah menggunakan rangkaian analisa AC ya yang tadi. Nanti gambarnya jadi seperti apa? Ini, oh masih ada nggak ya? Ibu udah nggak ada deh, udah dihapus lagi. Oke, kita snapshot. Kita ambil lagi deh. Oke, kita mulai apa? Pasang nih. C input yang ini kita short semua ya, nggak ada. Berarti ini nggak ada. Ini kita short semua pakai hitam aja ya. Jadi ini nggak ada. Yang ini juga tidak ada short ya. Yang ini pun tidak ada gitu. Jadi kapasitor ini dianggap short. Untuk frekuensi tinggi dia short ya. Oke, kita hapus saja. Ini nggak ada. Nah, ini juga nggak ada nih. RE-nya ikut nggak ada karena dia short ya. RE-nya jadi nggak ada. Karena dia short dia nggak ada. LD sama ini juga nggak ada. Nah gitu. Udah. Ya udah, nanti kita pasang CWI CWO. CWI-nya ada di sini, boleh di sini boleh. Oh ya, di sini adalah CBE. CBE ada di sini. Ini CBE gitu. Ini CCE. CCE. Lalu ada, nah ini di sini ada C. Nah ini yang rada bikin ribet yang ini. C apa nih? BC. C kapasitor feedback. CBC. Nah di sini ada CWI. CWI. Sebetulnya CWI enaknya digambarnya dekat sini nih, di sini. Cuman ini ada tulisannya 1R2 ya. Ini juga sama di sini. Jadi di sini boleh kita pasang sini, dia kan paralel ya, sama aja. Ini adalah CWO. Gitu. Nah, jadi kayak gini gambarnya. Dia punya beberapa kapasitor. Nah, sekarang gini masalahnya. Yang CWI dengan CBE itu paralel. Ya. CCE dengan CWO itu juga paralel. Jadi ini jadi satu ya.
Jadi CWI itu paralel dengan CBE. Jadi ini bisa disatukan. Ini jadi satu. Anggap aja CI gitu ya. Demikian juga yang ini. Ini ya. Nah, yang ini itu juga sama. CCE itu paralel dengan ini jadi CO. Aduh, batuknya. Hapusin itu. Ini CI ya. Gitu. Yang ini CO. Terus lagi. Jadi kita lihat, oh ada 3 kapasitor ya. Sebenarnya tidak 3 kapasitor, nanti kita lihat ini lebih sederhana lagi. Ini ada CO gitu. Berarti CI-nya ini tinggal ditambahkan. Kalau paralel di kapasitor itu tinggal dijumlahkan ya. Paralel jadi tidak sama dengan di di resistor. Jadi ini CWI tambah CBE gitu. Ini juga jadi tinggal dijumlahkan CCE tambah C cowok CWO gitu. Kayak gitu ya. Oke, nah ini tapi ini ada kapasitor feedback. Kapasitor feedback itu bisa ditarik ke input dan juga bisa ditarik ke output. Ini ada efek Miller namanya. Ini sebetulnya disebut dengan kapasitor efek Miller. Jadi yang si CBC itu adalah dinamakan kapasitor feedback atau kapasitor efek Miller. Ini kapasitor feedback ya. Atau nanti disebut juga kapasitor efek Miller. Gitu. Oke, Ibu nggak akan turunkan lebih jauh ya, karena lumayan panjang menurunkannya. Kita langsung pakai saja, nanti langsung pakai yang sudah jadinya, nanti kita ada pemodelan yang udah jadi. Jadi efek Millernya sudah diturunkan gitu. Mana ya? Ini panjang banget sih. Coba kita. Ini harusnya ada gambar itu ya, tapi nanti ajalah gambar ininya. Nilai high frequency response untuk FET. Jadi nah ini dia. Nah ini dia. Ini yang FET. Mau lihat yang BJT, maaf ya. Lama ini cari gambarnya biar kalian bisa melihat untuk BJT. Nah ini dia. Ini ternyata CI itu sudah include dengan efek Millernya ya. Jadi kayak gini.
Ibu ambil dari buku, jadi kalian bisa cari. Nah, ini adalah kapasitor efek Miller. Aduh. Oke, ibu ini aja lah, crop ya. Ini judulnya nggak usah. Tadinya biar kalian bisa lihat ini ada di mana gitu. Ini BJT and FET frekuensi respons ya. Sini aja biar bisa besar. Nah, ini ternyata CI-nya itu sudah merupakan gabungan semuanya. Nah, ini kapasitor efek Miller-nya ada di sini. Ini juga kapasitor efek Miller-nya ada di sini. Ini CWI tambah CBE tadi kita sudah, tinggal ditambah CMI. Jadi ditambah CMI lagi. CMI dengan CMO-nya ini harus dihitung gitu. Nah, tadi kan kok kita belum merangkum, cuman kita bilang oh, ini CWI, CI. Ternyata ini belum CI, tapi kita sebutnya CI aksen ya, CO aksen. Karena CI-nya nanti adalah CI aksen ditambah dengan CMI. Nih, kapasitor akibat kapasitor feedback ini ya. CMI itu sama dengan, ada rumusnya, CMI itu adalah mana ya? Ini efek Miller-nya udah dibahas biasanya. Kalian bisa lihat bukunya. CMI-nya oh di sini 1 min AV CBC. Nah, itu dia. CMI-nya itu adalah sama dengan 1 min AV mid. Nah, ini makanya kita butuh AV mid itu untuk menghitung ini. Kali CBC, kali kapasitor feedback gitu ya. CMO, nah, CMO itu sama dengan 1 kurang 1 per AV, kalau nggak salah gitu ya. 1 kurang 1 per AV, tapi Ibu tidak akan menurunkan karena apa ya namanya, ya agak panjang, waktunya udah mau habis juga. Kalian baca dari buku ya. Dikali CBC. Gitu. Jadi dua-duanya tergantung dari kapasitor feedbacknya ya. Kapasitor feedbacknya ini ya. Ini kali kapasitor feedback CBC-nya gitu. Ya udah tinggal masukin aja sebetulnya. Nanti berarti hanya ada 2 respons, yaitu respons akibat CI dan respons akibat CO gitu. Ya. Respons akibat CI seperti apa, respons akibat CO seperti apa. Ini kalau di sininya ada RS, kalau nggak ada RS ya di short aja RS-nya. Ya. RI berarti dia tadi HIE gitu ya. RO kalau ada cantumkan, kalau nggak ada buat tahingga. RC juga kalau ada ya biasanya ada. RL kalau ada cantumkan, kalau nggak dibikin tahingga kayak gitu ya. Nanti kita dapatkan seperti ini. Udah mau habis ya waktunya, ini belum selesai. Oke. Nah, tinggal masukkan nanti nilainya. Dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkannya kemana? Duh, maaf ya Ibu batuk. Oke, Ibu langsung aja ya, apa namanya? Akan nulis lagi, ini soalnya terlalu lambat ya. Nah, ini adalah frekuensi akibat nggak bisa ini, bawahnya nggak bisa ya. Bawahnya nggak bisa gitu. Nggak, jangan.
Ini akibat apa namanya, kapasitor input ya. Ini masukkan ke sini berarti R1, RS kalau ada RS ya. Kalau enggak berarti short. Masa short? Ini kalau enggak ada berarti gambarnya kayak gimana? Dia terbuka. Oh, RS-nya berarti enggak ada ya, 0 gitu. Tuh, di sini makanya Ibu, ini tuh short ini. Kenapa jadi gambarnya kayak gini? Tegangan inputnya di short nih. Jadi RS-nya masuk. Kalau RS-nya 0, ini semua 0 nih. Oke, kita lihat yang output. Waktunya sudah habis. Kalian bisa baca di ini ya. Ini dikecilin aja gitu. Nah, ini untuk yang FHO, akibat CO ya. Ini akibat CO. Gitu. Ini akibat CO, yang ini akibat CI gitu ya. Berarti kita lihat nih RS. Jadi kalau RS-nya 0, nah Ibu lihat, nah kalau di sini kita lihat kapasitor ini, untuk menghitung kapasitor ini, V inputnya di short ya. Kenapa jadi di short? Karena kita tahu dia langsung RS-nya muncul seperti ini gitu. Ini di short akibatnya, karena itu dia short. Kalau tadi kan di open nih, ini tuh short gitu. Kalau enggak nanti RS ini nggak bisa paralel, dia dianggap 0 aja, nggak ada gitu. Jadi ininya 0. Sehingga untuk kalau ada RS ya, jika ada RS maka ini semua jadi 0. 0 paralel ini jadi 0 gitu. Di kita itu nggak ada RS nih, jadi 0 ya FHI-nya. Kalau ini RO-nya tahingga, RL-nya tahingga, jadi RTHO-nya sebenarnya RC yang kita. Nah, nanti dipilihnya yang mana? FH itu adalah diambil nilai terkecil. Jadi kebalikan dari FL ya. Gitu. Coba kita hitung ya. Ini kalau kita mau konsisten dengan rumus ini, maka RTH kita 0. Maka FHI kita apa? Sama dengan tahingga gitu ya. Karena dianya 0. Nilainya 0. Maka FHI-nya 1 dibagi 2Pi kali 0 kali CI. Ini sama dengan berapa? Tahingga gitu. Dan yang ini bisa kita hitung, maka ini adalah sama dengan, ininya sama dengan RC. Karena RL-nya tahingga, RO-nya juga tahingga. Jadi dimasukkan 1 dibagi 2Pi kali RC-nya 6,8 kilo ya. Kali CO. CO-nya harus diketahui. CWO-nya kita belum ketahui. CWO-nya kita ambil yang ada aja ya dari sini. Soalnya ini CWO-nya udah diketahui berapa ya. Soalnya udah. Batuk maaf. CWO-nya kita ambil yang ada aja 8 picofarad di sini. Terus CCE-nya 1 picofarad. Kita ambil ini aja ya. Nah, ini kita ambil ini. Taruh di mana ini? Nilainya kita ambil ini aja. Ini CBE adalah 36 picofarad. CBE-nya 8 pico. Kemudian CC
1 picofarad. CMO harus dihitung dulu, yaitu 1 dikurang 1 per AV kali CBC. Ya, maaf ya, ini waktunya udah habis gimana? Ibu tuntasin dulu nggak apa-apa, ini kelebihan 17 menit udah. Mana kalkulator? Aduh. CO, Ibu hitung dulu. CMO-nya ya. 1 dibagi 1 dikurang 1 dibagi 347 min 347 sama dengan 1,0028 dikali CBC. CBC-nya adalah 4 picofarad. 4. Kemudian ditambah CCE. CCE-nya berapa? 1 eksponen minus 12 ditambah CWO. CWO-nya adalah 8 picofarad. 8 eksponen minus 12. Kapasitornya aja CO-nya itu adalah 1 kali itu jadi ans ya. Sekarang kita lihat 1 dibagi ans dibagi 2 dibagi pi dibagi 6.800. Hasilnya adalah 1 bagi sejuta 1,988 MHz ya. Jadi FH-nya berapa? Jadi FHL. Salah. FCH ya. Jadi FCH-nya adalah sama dengan 1,8 MHz. Gitu ya. Oke, gitu ya. Kita ambilnya yang terkecil untuk nilai FH. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Udah selesai nih. 20 menit kelebihan, maaf. Seperti itu ya. Siapkan untuk UTS. UTS ya. Kalau mau ada responsi, ajukan ke Ibu. Tidak usah sungkan. Ibu akan mencari waktu yang bisa kita sepakati. Nanti bisa kita diskusi tentang soal-soal UTS ya. Gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan nih. Kalau mau ada pertanyaan mah nggak. Ibu stop presenting dulu ya. Ini. Udah dicatat-catat ini teh. Kalian suka mencatat nggak? Sudah, Bu. Oke ya, udah kita tutup dulu. Berarti seperti itu. Silakan on cam nih, maaf Ibu kelebihan 21 menit. Aduh, gagal pisan. Ini tuh minggu kapan nih kita UTS? Minggu depan ya? Tanggal 15 kok nggak salah ya? Sesudah UTS, masuk lagi berapa kali? Ada yang tahu nggak? Sebelum libur lebaran. Nggak tahu. Ibu juga nggak tahu. Ayo dong, on cam ini cuman ada ininya aja. Namanya aja. Dari tadi nggak, Ibu harap tidak pada tidur ya. Ibunya ngacapruk aja. Kalian bisa belajar dari buku
Start ada semua di sana. Contohnya tadi yang Ibu sudah posting di di PowerPoint gitu ya. Subhanallah. Yaudah ya, kita ketemu lagi di beberapa minggu lagi ya. 2NK. Kok 2NK? Ini elektronika ya, TT 411. Nggak ada.